Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kapita Selekta dengan judul pengembangan sistem informasi inventory barang pada second cloud berbasis website menggunakan metode spiral, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Andre Alwi Rahman, Bima Randi Gumilang, Jeremy Prasetyo Rambang, Rahmadi Wiharja, dengan dosen pengampu Bu Antika Zahrotul Kamalia SEMKOM. Untuk daftar isinya yaitu yang pertama pendahuluan, membahas mengenai latar belakang dan lain-lain. Yang kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori, membahas berbagai sumber yang digunakan pada penelitian ini. Yang ketiga, metodologi penelitian, membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, hasil dan pembahasan, yaitu membahas hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Bab 2. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Pengembangan sistem inventory barang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya dilakukan oleh Nurfi pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode waterfall. Model waterfall merupakan pendekatan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial yang dimulai dari tahap analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model waterfall juga dikenal sebagai linear sequential atau classic life cycle, di mana model ini mempunyai keterbatasan yang mengakomodasikan persyaratan atau requirement yang berubah. Pelanggan tidak akan melihat hasil kerja suatu proyek yang secara fungsional belum dapat digunakan. Tahap model waterfall meliputi tahap requirement, analisis, desain, coding, dan testing. Landasan teori. Metode yang dipakai untuk membuat program pada sistem ini menggunakan metode spiral. Metode spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang menghubungkan sifat interaktif prototipe melalui aspek kontrol dan sistem dari model hasil linear. Model ini berpotensi untuk mengembangkan perangkat lunak versi lain dengan cepat. Dalam model spiral, perangkat lunak dikembangkan secara bertahap. Spiral model merupakan penggabungan ide pengembangan berulang atau prototipe dengan aspek sistematik terkendali model air terjun atau waterfall. Model spiral juga secara efisien meliputi manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi risiko utama baik teknis maupun manajerial, dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko, membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Saya Jeremy Prasetyo Rambang ingin menerangkan untuk bab 3 metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada permasalahan, ada analisa sistem yang berjalan, objek penelitian, model pengembangan dan perencanaan desain sistem, dan tahap penelitian. Nah, pada perancangan desain ini ada tampilan login yang berisi dengan form login. Terdapat ada username, password, dan sebagai berikut. Dan setelah itu ada tampilan halaman dashboard setelah menu login. Tampilannya seperti ini. Dan tampilan masuk setelah dari dashboard, tampilannya akan terlihat ada jenis barang, stok, dan kode barang, dan tampilan setelah keluar. Selanjutnya di bab 4, hasil dan pembahasan. Implementasi tampilan login. Tampilan ini akan muncul ketika user telah melakukan login dan berhasil. Pada bagian ini akan menampilkan informasi tentang user yang sedang login dan informasi kesediaan barang. Dan ini tampilan halaman dashboard. Dan tampilan input data barang. Pada tampilan ini user dapat menginput barang baru dan data yang diinput akan muncul di tabel data barang. Tampilannya akan seperti ini. Dan tampilan data customer. Pada tampilan ini hanya admin yang dapat menambah data customer. Data yang telah dimasukkan oleh user akan ditampilkan pada tabel data customer.
Tampilan data supplier. Pada tampilan ini admin dapat memasukkan supplier baru. Data yang dimasukkan akan muncul di tabel data supplier. Tampilan data petugas. Pada tampilan ini admin dapat menambah petugas yang akan bertugas, juga dapat menghapusnya. Data yang diubah akan muncul pada tabel data petugas. Dan tampilannya akan seperti ini. Terdapat ada nama petugas, username, dan kode. Tampilan barang masuk dan keluar. Pada tampilan ini, petugas dan admin dapat menginput barang masuk dengan memasukkan informasi yang tersedia. Data yang dimasukkan otomatis akan menambahkan data barang di tabel barang. Seperti gambar di pojok kiri bawah. Dan pada tampilan ini petugas dan admin dapat menginput barang keluar dengan memasukkan informasi yang tersedia. Data yang dimasukkan otomatis akan mengurangi stok data barang di tabel barang, seperti gambar tersebut. Dan selanjutnya, untuk hasil pengujian akan diterangkan oleh teman saya, oleh Ramadi. Terima kasih. Di sini kita akan login menggunakan akun admin. Di sini tersedia dua jenis akun, yaitu akun admin dan akun petugas. Akun admin dapat melakukan banyak hal dan akun petugas hanya dapat menginput barang masuk dan barang keluar. Di sini kita menggunakan akun admin dulu. Admin. Kita login sebagai admin. Di sini tersedia di halaman dashboard, tersedia informasi tentang jumlah barang, jumlah petugas, jumlah pengeluaran, dan jumlah penerimaan. Di sini user yang sedang login sebagai admin yaitu Aziz Hussein, dan profil dari toko second cloth yang dimiliki oleh Bima. Dan akun admin di sini di bagian menu master sini hanya dapat diakses oleh admin. Dan untuk akun petugas hanya dapat mengakses di menginput barang masuk dan barang keluar. Untuk pada menu barang ini kita dapat menambah jenis barang baru yang akan kita jual atau ada dari supplier baru masuk. Kita dapat menginputnya di sini. Misalnya di sini kodenya dapat kita isi dengan manual sendiri, misalnya dari kode dari suppliernya, atau di sini sudah tersedia otomatis random number yang akan tersedia di sini. Misalnya nama barangnya adalah, sebentar kita lihat dulu. Nama barang misalnya pakaian dewasa. Kita masukkan input jumlahnya 50. Di sini kita bisa menggunakan satuan lusin atau piece. Kita menggunakan satuan piece. Di sini simpan. Di sini tersedia, kita lihat sudah masuk pakaian dewasa. Fitur hapusnya kita coba. Di sini misalnya pakaian anak-anak, kita hapus. Berhasil, pakaian anak-anak sudah dihapus. Nah, untuk customer di sini sama seperti tadi, kita coba untuk input customer baru. Di sini sudah tersedia informasi customer yang sudah diinput. Kode customer bisa diisi otomatis atau kita isi manual jika perlu. Di sini namanya misalnya Aldian. Kita masukkan nama Aldian, nama email @gmail.com. Masukkan nomor telepon, ini Jati Asi. Simpan. Di sini akan masuk Aldian customer nomor dengan kode CST 993, emailnya, nomor teleponnya, dan ini kita coba fitur hapusnya apakah berhasil. Fitur hapusnya berhasil ya. Supplier, di sini kita tambah supplier. Seperti biasa kode otomatis atau bisa menginputnya sendiri. Nama supplier misalnya toko maju mundur.
toko maju mundur masuk dengan supplier nomor 840 di sini, dan kita coba fitur hapusnya. Berhasil. Untuk petugas, kita coba menambah petugas adalah orang yang bertugas menginput barang masuk dan barang keluar. Untuk menginput, misalnya petugas di ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di sini di toko second cloth. Kita coba data petugas tambah data. Di sini kita bisa menggunakan, ini adalah kode petugasnya. Di sini username untuk login kita bisa rubah menjadi misalnya Aldian 123, nama petugasnya Aldian, passwordnya 123. Kita simpan dan sini akan masuk fitur edit. Kita bisa merubah di sini passwordnya misalnya 1234, kita ubah jadi simpan, akan muncul di sini. Kita coba login pakai akun petugas. Kita login dulu. Tadi Aldian 123 1234. Kita login sebagai petugas. Berhasil. Di sini petugas tidak dapat mengedit bagian menu atas master. Hanya dapat mengecek saja, dan barang masuk. Kita tambah barang untuk tambah barang. Di sini misalnya kita akan menginput barang untuk Handoko Shop. Barang masuk dari celana jeans, misalnya sudah ada kodenya, sudah terinput. Misalnya bertambah, kita lihat dulu di Handoko Shop ada berapa, 350 piece celana jeans. Kita memiliki stok 350 piece. Maka misalnya ada barang masuk, kita tambah barang masuk dari Handoko Shop, barang baju polos celana jeans, misalnya kita tambah 50, tambah simpan, jadi barang yang masuk jadi 400 ya, barang stok kita tersedia 400. Nah, untuk barang keluar di sini kita tambah celana jeans, tadi ada 400, misalnya yang membeli adalah Bima, celana jeans Bima pesen misalnya 200 piece. Untuk ke tokonya kita tambah, kita simpan, di sini akan berkurang 200 menjadi sisa 200 piece. Cukup presentasi program sistem informasi barang, sistem inventory dari Second Cloth, toko Second Cloth. Saya Rahmadi Wiharja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hasil pengujian. Pada tahap ini, penelitian secara cermat menguji setiap menu yang ada dalam platform. Setiap fungsi menu dieksplorasi untuk memastikan respons dan kinerja sesuai dengan harapan. Hal ini mencakup pengujian fungsionalitas seperti melihat profil, menambah atau mengedit barang di interface, melacak riwayat transaksi, dan menyesuaikan pengaturan akun. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, peneliti berusaha memastikan bahwa setiap aspek dari penggunaan menu dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Hasil pengujian ini nantinya akan menjadi landasan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kendalaan platform. Masih hasil pengujian. Pada tahap ini peneliti secara cermat menguji setiap menu yang ada dalam platform. Setiap fungsi menu eksplorasi untuk memastikan respon dan kinerja sesuai dengan harapan. Hal ini mencakup penguji fungsionalitas seperti melihat profil, menambah atau mengedit barang di interface, melacak riwayat transaksi, dan menyesuaikan pengaturan akun. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, peneliti berusaha memastikan bahwa setiap aspek dari penggunaan menu dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Hasil pengujian ini nanti akan menjadi landasan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kendala platform. Seperti tampilan sebagai berikut. Udah. Oh. Pembahasan hasil pengujian.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa setiap menu dalam platform telah berhasil diuji secara menyeluruh dan memberikan respons yang memuaskan. Fungsionalitas seperti melihat profil, mengelola inventaris, melacak riwayat transaksi, serta menyesuaikan pengaturan akun berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Pengguna dapat mudah berinteraksi dengan setiap menu, memastikan pengalaman penggunaan yang lancar dan memuaskan. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa platform memiliki kualitas dan kendalian yang baik dalam menjawab kebutuhan pengguna. Hasil pengujiannya memberikan keyakinan bahwa setiap fitur dan fungsi telah dirancang dengan baik dan dapat diandalkan untuk digunakan oleh pengguna. Namun demikian, evaluasi ini juga memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas dan responsivitas platform tersebut dengan umpan balik pengguna dan perkembangan kebutuhan pasar. Kesimpulannya, berdasarkan latar belakang Second Cloud yang belum memiliki sistem inventory dan yang efisien, serta hasil studi literasi penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan Handayani pada tahun 2023 berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web menggunakan metode Agile Software Development, dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan penerapan metode spiral dapat memudahkan perancangan sistem informasi inventory berbasis website dilakukan secara cepat dan efisien. 2. Dengan mengembangkan sistem informasi inventory barang, pendataan stok barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta data supplier menjadi lebih baik dan tersimpan dengan aman. Saran: berdasarkan simpulan serta keterbatasan produk, penulis menyarankan pada pengembangan penelitian yang relevan berikutnya. Perlu penambahan fitur ekspor laporan dalam bentuk Excel. Perlunya penggunaan sistem berbasis database sendiri sebagai data store pribadi, sehingga menjamin keamanan data serta pengeluaran biaya. 3. Penambahan user di dalam sistem informasi inventory sehingga kedepannya dapat digunakan dengan lebih baik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.